Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan Ibrahim Nur, mahasiswa semester 3, jurusan KPI, Komunikasi Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi yang sangat penting buat teman-teman semua. Ini informasi lebih ke kenyataannya mungkin ya, dan tentunya akan saya berikan sedikit solusi yang kemungkinan bisa sedikit membantu ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan topik yang akan saya bawakan pada kali ini adalah tentang dua tipe orang ya. Orang di depan layar atau tipe orang panggung dengan orang yang di balik layar, atau tipe orang yang senangnya itu kerjanya itu menjadi tim pendukung. Ini menurut saya perlu dibahas karena biasanya ini memang terjadi dengan diri kita, di sekitar kita, namun kita itu tidak menyadarinya, sehingga kita tidak menemukan solusinya dan kita tidak menemukan kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan oleh dua tipe orang ini. Oke, kita kupas satu persatu. Kita mulai dari tipe orang panggung atau orang di depan layar ya. Tipe orang ini jujur aja saya termasuk tipe orang ini karena saya dari dulu senang berorganisasi. Saya senang tampil di depan umum karena menurut saya ada kepuasan sendiri ketika saya menyampaikan apa yang saya ingin sampaikan. Tapi kita bukan bahas tentang sayanya. Kali ini kita akan bahas tentang tipe orang di depan panggung ya. Ciri-ciri dari orang yang kerjanya itu suka banget di depan layar atau di atas panggung adalah yang pertama, biasanya tipe orang ini tuh dia tuh suka banget berbicara, terutama berbicara di depan umum pastinya ya. Tipe orang seperti ini sebenarnya mengasihkan karena tidak membosankan. Jadi ketika kita berbicara dengan tipe orang seperti ini, kita itu nggak akan kehabisan topik sih, karena selalu akan ada yang dibahas lagi gitu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah ciri-cirinya adalah pintar menyusun kata-kata, pandai berkata-kata ataupun berimprovisasi ya, sama semua. Beda sama yang tadi itu kan suka berbicara. Nah, yang ini pandai berbicara atau berimprovisasi. Contohnya, ketika saya ini kan tipe orang di depan panggung ya. Ketika orang di depan panggung, contoh mendapatkan pesan nih dari belakang panggung, oh ini harus begini, jam sekian harus begini, kata-katanya harus begini. Nah, enaknya dengan orang yang di depan panggung ini, kalau pintar berimprovisasi atau pintar nyusun kata-kata, ketika dia lupa dengan apa yang disampaikan dari belakang, ketika terjadi miskomunikasi antara orang depan dengan orang belakang, enaknya itu orang tipe ini tuh dia tuh langsung improvisasi. Jadi nggak perlu kayak bengong, pelanga-pelongo, nungguin informasi selanjutnya, nanya ini nanya itu. Jadi dengan refleks yang sangat bagus, orang tipe ini tuh pandai berimprovisasi sehingga khalayak itu tidak tahu kalau ternyata ini tuh sedang miskomunikasi gitu. Itulah enaknya orang tipe ini gitu kan. Yang ketiga, ini kita ambil umumnya aja. Yang saya kenal itu biasanya orang tipe di depan panggung itu tipe orang yang ceria, dan menurut saya tipe orang seperti itu juga mengasihkan karena ceria gitu kan. Jadi keceriaannya itu membawakan suasana yang baik juga untuk khalayak yang melihatnya gitu kan. Dan sekarang kita bahas umumnya yang tidak bisa dilakukan orang panggung atau kekurangannya lah dari orang panggung ini. Yang pertama yang sering saya lihat sekali, orang panggung ini menurut saya bukan tipe orang yang bisa bekerja lama duduk di depan komputer, di depan buku, duduk berpikir memikirkan satu hal dengan sampai berjam-jam. Itu menurut saya tipe orang panggung nggak bisa melakukan itu karena dia adalah tipe orang improvisasi. Orang panggung tuh biasanya nggak mau ribet-ribet mikir kayak ini harus selesai, enggak. Tipe orang panggung itu lebih ke improvisasi, mencari jalan pintasnya. Yang penting selesai selama masih dalam aturan. Itu tipe orang panggung yang pertama. Dan kekurangan yang kedua adalah tipe orang depan layar atau orang panggung ini tuh cenderung suka melanggar aturan. Aturan di sini tuh bukan berarti dia gagal karena melanggar aturan, tapi dia tuh lebih melenceng dari perintah. Karena kenapa? Karena tipe orang panggung ini kan sukanya menyelesaikan masalah dengan bagaimanapun caranya, yang penting selesai. Selama caranya masih bisa menyelesaikan suatu masalah, dia akan menggunakan cara tersebut. Nah, menurut saya ini sebuah kekurangan karena kita jadi nggak bisa konsisten menuruti perintah yang ada. Karena kita berpikir seakan-akan kayak, oh ya udahlah, disuruhnya kan begitu, tapi begini pun bisa selesai. Nah, begini aja yang lebih mudah. Jadi
Pemikiran itu lebih ke kayak yang penting selesai lah gitu ya. Benar salah nomor 2, yang penting selesai. Jadi memang dari dasarnya itu dari dasar improvisasi juga. Jadi improvisasi ini memiliki kekurangan dan kelebihan juga gitu ya. Nah selanjutnya adalah orang yang di balik layar ya. Orang yang kerjanya itu sukanya itu menjadi tim pendukung, orang di balik bayangan ya. Jadi ada seorang pemimpin. Nah biasanya di balik pemimpin itu ada orang yang suka menasihati, orang-orang yang sangat berperan penting lah. Ibaratnya otaknya si pemimpin, otaknya si orang yang kerja di depan layar ini gitu. Tipe atau ciri-ciri yang pertama dari orang yang suka kerja di balik layar atau orang di belakang panggung itu, yang pertama adalah tipe orang yang pendiam ya. Memang orang di balik layar yang selama ini saya kenal sampai saat ini pun semua itu rata-rata orang pendiam ya. Dan pendiam mereka itu luar biasa menurut saya. Jadi karena mereka pendiam, otomatis mereka akan lebih banyak berpikir gitu. Kalau tadi orang yang depan panggung itu kan lebih banyak berbicara, otomatis lebih perbanyak improvisasi. Nah sedangkan orang di balik layar ini lebih perbanyak diam dan berpikir. Nah itulah mengapa orang balik layar ini menjadi tim pendukung bagi seorang yang kerja di depan layar. Contohnya mereka kuat berjam-jam bikin skrip untuk syuting atau bikin konsep rundown suatu kegiatan. Itu mereka kuat berjam-jam mikirin gitu. Sedangkan orang di depan layar pengennya tuh simple, jalanin aja, improvisasi kemudian. Tidak dengan orang yang kerja di balik layar, pikirkan dulu, jalankan kemudian gitu. Jadi memang sudah beda prinsip, akan beda pula pengaplikasiannya. Nah yang kedua ini lebih ke ciri-ciri plus kekurangannya gitu. Langsung kita bahas sekaligus aja. Jadi orang tipe di balik layar menurut saya itu orang yang jelas-jelas tidak bisa berimprovisasi. Ini umumnya, seringnya. Kalaupun ada di luar sana yang bisa berimprovisasi, ya berarti dia luar biasa, berbeda dari yang lain gitu kan. Nah mereka ini tidak bisa berimprovisasi karena jujur saja orang tipe di balik layar lebih terpaku dengan apa yang sudah mereka pikirkan sebelumnya, sehingga mereka tidak terbiasa, hanya tidak terbiasa untuk improvisasi. Jadi ketika saya pernah punya teman yang banyak teman saya yang tipe orang di balik layar, ketika saya suruh menggantikan saya untuk berbicara di depan khalayak, ketika tidak ada arahan dari saya, mereka tidak bisa melakukan improvisasi. Mereka tidak bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan tanpa saya komando dari awal sampai akhir. Jadi sedikit-sedikit mereka akan tanya ke saya, sedikit mereka akan tanya ke saya. Jadi memang kurang sekali improvisasinya. Karena memang tipe di balik layar itu tipe yang berpikir lama, baru pengaplikasian gitu kan. Mungkin kalau saya ada di posisi menggantikan seseorang, selama saya tahu apa yang sedang dibahas sebelumnya, contoh sedang membahas tentang definisi organisasi gitu kan. Nah saya cukup dikasih tahu aja, nih Farhan sedang dibahas definisi organisasi, maka saya akan bisa menjelaskannya gitu. Tidak seperti orang di balik layar. Nanti mereka akan nanya gitu. Kalau waktunya nyisa nih, mereka akan nanya, ini udah dijelasin definisi komunikasi, selanjutnya definisi apa lagi, selanjutnya apa lagi gitu. Jadi tidak bisa contoh sisa 10 menit, mereka tuh tidak bisa menggunakan sisa 10 menit ini untuk menjelaskan yang lain karena mereka tidak tahu gitu apa yang harus dijelaskan lagi. Itu tipe orang yang di balik layar yang sudah saya kenal selama bertahun-tahun. Selanjutnya ciri-cirinya ini ciri-ciri yang luar biasa yang saya sendiri sebagai orang di depan panggung tidak bisa lakukan, yaitu mereka itu kuat berjam-jam menghadap sebuah kertas, menghadap sebuah laptop untuk memikirkan skrip, untuk mengedit, untuk membuat konsep. Itu yang saya sama sekali nggak bisa lakukan. Karena kenapa? Jujur aja, saya sebagai tipe orang yang di depan panggung ya, saya itu menatap laptop, memikirkan konsep ini tuh setengah jam kayaknya sudah nggak kuat lagi gitu. Jadi memang ini kelebihan yang nggak dimiliki, yang jarang dimiliki tipe depan layar. Mereka tuh kuat sekali memikirkan konsep, bahkan tanpa arahan pun mereka bisa melakukannya. Tapi kenapa ketika di depan panggung itu mereka tidak bisa mengaplikasikannya gitu? Itu memang sudah kekurangan dari tipe orang yang di balik layar ini.
Nah, itu dia tadi ciri-ciri sekaligus kekurangan dari tipe orang di balik layar dan tipe orang di depan layar. Segala sesuatu Allah ciptakan dengan segala kekurangan dan kelebihan. Gak ada yang sempurna di alam semesta ini kecuali Allah semata. Bahkan Nabi pun mempunyai kekurangan. Apalagi kita, manusia biasa, bukan ulama, bukan kiai, bukan wali. Tentunya kita penuh dengan kesalahan dan dosa. Tapi bukan berarti kesalahan dan dosa itu bisa diantisipasi, bisa diberikan solusi dan diobati dengan motivasi ya. Nah, kali ini kita akan memotivasi dan memberikan solusi untuk kekurangan-kekurangan dari orang di depan layar dengan orang di balik layar. Nah, untuk tipe orang di depan layar atau di atas panggung, ya jujur ini terkadang menjadi motivasi buat diri saya sendiri. Memang terkadang kita tidak bisa kok. Memang terkadang kita dihadapkan dengan situasi yang kita tidak bisa berpikir lama, kita tidak bisa duduk lama untuk memikirkan konsep, skrip atau apa. Tapi saya yakin ya, di luar sana ada orang yang bisa melakukan keduanya sekaligus. Dan pertanyaannya kenapa dia bisa? Yang pertama pasti karena dia berusaha. Yang kedua karena dia pasti berusaha untuk melawan perbedaan. Yang ketiga karena dia ingin bahwa dirinya itu memiliki segala kemampuan, sehingga tekadnya ini membuat dirinya tuh bisa menjadi seorang influencer sekaligus seorang pemikir konsep, seorang pemikir strategi. Itu kan strategi dan konsep adalah sesuatu yang biasa dipikirkan oleh orang belakang panggung, tapi kenapa mereka bisa? Yaitu karena ketiga komponen tadi dimiliki. Dan itu sering saya terapkan kepada diri saya sendiri supaya saya itu tidak memaklumkan, tidak mewajarkan kekurangan saya. Semakin saya mewajarkan, semakin saya memaklumkan kekurangan saya, maka semakin itu pula saya merasa bahwa oh inilah kemampuan saya cuma segini. Ya udah, nggak bisa apa lagi gitu. Dan yang selanjutnya adalah untuk orang-orang yang di belakang layar, kalian jangan pesimis, jangan merasa kayak gue nggak bisa ngomong di depan panggung, saya nggak bisa ngomong di depan halayak umum, saya nggak bisa ngomong di depan adik kelas, saya nggak bisa berimprovisasi seperti dia. Jangan, karena segala sesuatu itu membutuhkan pengalaman ya. Orang yang bisa berbicara di depan layar pun, di atas panggung pun, itu tidak semata-mata tiba-tiba bisa. Memang ada genetik dari lahir, ada keturunan dari orang tuanya biasanya yang dia itu memang suka bicara, nggak tahu malu, ya itu kan memang dari lahir kan. Tapi mereka pun tidak akan bisa kalau mereka tidak memiliki pengalaman dan latihan yang cukup. Seseorang jago berbicara tapi kalau tidak bisa menggunakan kata-kata yang baik dan benar di depan panggung, di depan khalayak orang, apa bisa dikatakan sebagai seorang influencer? Apa bisa dikatakan sebagai orang yang bekerja di depan panggung dengan baik? Tidak, yaitu cuma orang yang pintar ngomong aja. Tapi ketika dia bisa menyusun kata-katanya, ketika dia bisa mengimprovisasi di depan umum, dia bisa berbicara sebagai seorang guru, dia bisa berbicara sebagai seorang teman, dia bisa berbicara sebagai panitia, dia bisa berbicara sebagai seorang kakak. Disitulah bakatnya sudah terasah. Jadi bakat yang dari lahir tadi itu dipertajam. Memang orang yang di balik layar akan lebih 2 kali lipat lebih sulit. Karena kenapa? Pertama, orang di balik layar tipenya pemalu, tidak banyak bicara, jadi memang 2 kali lipat lebih sulit daripada orang yang dari lahir sudah suka bicara, sudah nggak tahu malu gitu kan. Nah, tapi sekali lagi bukan berarti nggak bisa. 2 kali lipat lebih susah itu bukan berarti nggak bisa. Hanya kita harus lebih keras lagi melatihnya. Dan pergaulan kita lebih diperbanyak lagi supaya kita menambah referensi gitu. Jadi kesimpulannya, untuk kedua tipe orang ini jangan pernah memaklumkan, jangan pernah mewajarkan kekurangan diri sendiri. Karena semakin kita semua memaklumkan, mewajarkan kekurangan yang ada di dalam diri kita, semakin itu pula kita memanjakan diri kita dan kita merasa bahwa diri kita hanya sebatas ini aja. Padahal kita itu selalu diberi kesempatan untuk melampaui batas. Jadi kita jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan-kesempatan yang ada untuk bisa menajamkan skill kita. Gitu sih ya. Nah, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya yang saya sampaikan ini merupakan pengalaman pribadi dari diri sendiri, dari orang-orang yang saya kenal,
Dan motivasi solusinya pun saya temukan secara sendiri otodidak, dan saya temukan pula dari orang-orang di sekitar saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.